Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang wanita kaya dari Cina bernama Mei baru tiba di Thailand. Tujuannya datang adalah memberi bantuan dalam jumlah besar untuk membasmi sindikat kejahatan yang ada di negara tersebut. Sedangkan di pelosok hutan, dua orang pemuda bernama Long Fei dan Payu sedang memandu tentara bayaran Amerika membebaskan teman mereka bernama Collins yang saat ini disandra. Sesampainya di lokasi, mereka langsung menyerbu dan membebaskan si Collins. Film berlanjut, seorang pria bernama Jaka selamat dari penyerbuan tersebut. Dengan perasaan hancur, si Jaka pun menguburkan istrinya serta teman-temannya yang tewas. Besok harinya di sebuah gedung, seorang wanita bernama Su Feng sedang membaca berita tentang rencana si Mei. Setelah itu dia menerima telepon dari seorang pria yang belum kita tahu dia siapa karena mukanya tidak nampak. Dia memberitahu si Su Feng kalau si Collins sudah dibebaskan. Malam harinya si Jaka mendapat info dari suruhannya kalau si Payu dan si Long Fei sedang berada di arena tinju ilegal. Setelah si Payu selesai bertanding, si Jaka menantang si Long Fei, tapi dengan mudah si Long Fei justru menghajarnya. Karena merasa kenal, mereka berdua pun membawa si Jaka ke rumah. Hingga tengah malam si Jaka terbangun. Gara-gara si Jaka menuduh yang tidak-tidak, si Long Fei pun menceritakan kalau mereka berdua dibohongi serta dikhianati. Karena awalnya mereka diberitahu kalau itu adalah misi kemanusiaan. Si Payu juga menambahkan saat kejadian itu mereka tidak ikut menembak, hingga mereka bertiga pun sepakat bekerja sama untuk memburu kelompok si Collins. Besok paginya saat bangun tidur, mereka melihat si Jaka sudah tak ada lagi, hingga tak berapa lama polisi datang menangkap mereka. Beberapa saat kemudian di depan kantor polisi, si Jaka melihat mobil tahanan yang membawa si Payu dan si Long Fei tiba. Setelah itu dia menelepon pria yang masih misterius untuk menyampaikan pesan pada si Collins bahwa pria yang membantu mereka waktu penyerbuan saat ini ditahan di Polres. Sedangkan di tempat lain, si Mei baru tiba di sebuah hotel untuk menghadiri wawancara dari sebuah stasiun TV. Tak jauh dari tempat itu, si Collins dengan timnya sudah standby karena target mereka adalah si Mei. Hingga si pria misterius menelepon si Collins lalu memberitahu tentang pemandunya yang ditahan di Polres. Kembali ke tempat wawancara si Mei, di mana dia menceritakan alasannya menyumbangkan sebagian hartanya karena almarhum ayahnya besar di kota tersebut. Dan dia pengen anak-anak bisa bebas bermain tanpa takut ada ancaman dari penjahat. Dia juga selalu mengingat pesan almarhum ayahnya kalau kekayaan terbesar adalah dengan hidup melayani sesama. Untuk itu segala bentuk kriminal harus dilenyapkan. Selesai wawancara, kelompok si Collins langsung menyerang si Mei, dan si Mei berhasil kabur ke Polres tempat si Payu ditahan. Tapi tak berapa lama kelompok si Collins juga menyerang Polres tersebut.
Ternyata si Jaka sengaja menelepon supaya kelompok si Collins menampakkan dirinya, karena dia juga ikut membantu saat kelompok si Collins menyerbu Polres dan si Collins kehilangan 3 orang rekannya. Gotta go now. Go. Big man, can you get us out? Oh, please. Keep moving. Keep moving. Film berlanjut, si Sufeng menelepon si Collins. Dia mengancam akan mengirim orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Mendengar itu si Collins berjanji akan membereskannya dengan cepat. Ternyata si Sufeng yang menyewa si Collins untuk melenyapkan si Mei. Selesai menelepon, polisi setempat menodong si Collins, tapi secara tiba-tiba si Jaka muncul membantunya. Tapi keadaan kembali terbalik karena si Collins menodong si Jaka karena dia merasa curiga. Si Jaka pun mengajaknya kerjasama dengan alasan kalau target mereka lagi bersama, di mana dia mengincar si Payu dan si Long Fei. Akhirnya si Collins pun setuju karena dia juga membutuhkan penunjuk jalan di kota tersebut. Di tempat lain, si Long Fei menceritakan pada si Mei alasan mereka ditahan karena terlibat pertandingan tinju ilegal dan perjudian. Si Payu hanya diam saja karena dia tidak mengerti bahasa Cina. Di tempat lain, si Collins memberitahu rekannya kalau si Sufeng memberikan waktu 48 jam pada mereka untuk melenyapkan si Mei. Apabila tidak berhasil, maka kontraknya batal dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Merasa diremehkan, si Jaka mengutarakan analisisnya kalau si Mei pasti pergi ke kedutaan negara Cina untuk meminta perlindungan. Dan dugaannya terbukti benar, karena tak lama kemudian si Mei sudah dekat kantor kedutaan, tapi terjadi kemacetan hingga mereka kembali kabur saat melihat rekan si Collins mendekati mobil mereka. Saat berusaha kabur, mereka bertemu si Jaka yang lagi menelepon si Collins dan memberitahu posisi mereka bertiga. Si Long Fei menyadari kalau si Jaka menjadikan mereka umpan, tapi si Jaka meyakinkan mereka kalau musuhnya adalah si Collins. Setelah rombongan si Payu pergi, rombongan si Collins tiba dan salah satu rekannya mencurigai kalau si Jaka sedang merencanakan sesuatu, tapi si Jaka santai-santai saja. Tengah malam mereka bertiga mengatur rencana dan si Mei memutuskan supaya dirinya dijadikan umpan pada kelompok si Collins. Setelah itu si Payu menelepon si Collins. Dia meminta si Collins membawa uang cash $100.000 ke sebuah gedung tua, maka dia akan menyerahkan si Mei kepadanya. Mendengar itu si Collins langsung sepakat. Besok harinya si Payu membawa si Long Fei dan si Mei menemui seseorang. Ternyata yang mereka temui adalah si pria sok misterius tadi. Disinilah kita tahu kalau dulu si Payu adalah anggota si pria misterius. Setelah basa-basi sebentar, si Payu langsung menyatakan tujuannya, yaitu meminta senjata. Setelah mendapatkan senjatanya, mereka bertiga langsung pergi. Singkat cerita, sebelum matahari terbit, mereka bertiga tiba di lokasi dan berbagi tugas, di mana si Long Fei membawa si Mei menemui si Collins dan si Payu akan melenyapkan satu persatu anggota si Collins. Hingga terjadilah baku hantam dan si Jaka pun mengakui rencananya pada rekan si Collins yang selalu mencurigainya. For my people.
Besok paginya polisi setempat tiba di lokasi. Si Polwan pun memberitahu kalau mereka telah menangkap dalang dari semua ini, yaitu si Sufeng. Walau dari awal sampai selesai film ini kita tidak diberitahu maksud dan tujuan si Sufeng melakukan itu semua. Si Mei pun mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka bertiga karena telah menyelamatkannya, dan film pun selesai.